Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat serta nikmatnya yang luar biasa. Shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan amalan yang wajib dilaksanakan setelah melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Zakat yang kita tunaikan tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru sebaliknya, dengan berzakat kita mensucikan harta yang kita miliki dan membuka pintu rizki bagi mereka yang mengamalkan zakat atau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat kedua ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Kemudian dalam Quran surat ke-9 ayat 103 Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sesungguhnya dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." Maka doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dalam Islam terbagi menjadi 2. Ada zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Namun yang akan kita bahas kali ini hanyalah zakat mal untuk peternakan dan perikanan. Nah, untuk ternak dan sektor usaha ternak merupakan 2 hal yang sangat penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Protein hewani asal ternak itu memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia ini harus dipacu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, dan sehat. Nah, peningkatan konsumsi protein hewani tersebut menuntut pertambahan jumlah ternak dan usaha ternak yang terlibat di dalamnya, sehingga masyarakat yang beragama Islam harus dipacu juga untuk mengetahui dan menyadari betapa pentingnya zakat dan takaran zakatnya. Nah, untuk zakat hewan ternak, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Quran surat ke-16 ayat 66 yang artinya, "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang bagus bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Terdapat 3 macam hewan yang wajib dizakatkan, yakni unta, sapi, dan kerbau, serta domba dan kambing." Nah, syarat zakat hewan ternak yang dimiliki adalah harus melewati 1 tahun atau sampai haul qamariyah penuh. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib zakat bagi harta sehingga ia telah melewati masa 1 tahun." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ternak yang digembalakan di tempat yang bebas tanpa upah, yaitu digembalakan di pangonan, maka itu wajib zakatnya. Akan tetapi jika diberi makan atau dikandangkan dan tidak digembalakan, maka tidak wajib zakat, sebagaimana sabda Rasulullah tersebut. Kambing yang digembala atau di ladang bebas itu dizakatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketentuan zakat an'am atau ternak, yang pertama itu ada harta, di mana harta ini hewan ternaknya yang akan dizakati adalah 100% itu milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua mencapai haul, di mana hewan ternak ini baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikannya sudah mencapai haul 1 tahun. Dan yang ketiga dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalaannya.
dan pengembangbiakannya. Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah. Jadi hewan yang akan dizakatkan ini tidak boleh untuk membajak sawah atau mengangkut barang atau menarik gerobak. Jadi ketentuan ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah yang artinya tidaklah ada zakat untuk sapi yang digunakan bekerja. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Untuk nisab dan kadarnya, nisab unta itu 5 ekor. Misalkan 5 ekor itu, jadi kalau dia punya unta 4 ekor, ia belum wajib untuk membayar zakat. Jadi setiap 40 unta, zakatnya itu 1 bintu labun atau anak unta jantan genap 2 tahun masuk ke 3 tahun, dan setiap 50 unta zakatnya 1 hukah atau unta betina yang genap 3 tahun itu masuk ke 4 tahun. Untuk kambing, biri-biri, dan domba itu nisabnya 40 sampai 120 ekor. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor untuk umur 1 tahun. Dan nisab 121 sampai 200 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2 ekor. Selanjutnya, tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor untuk umur 1 tahun. Untuk sapi dan kerbau, nisabnya setiap 30 ekor itu haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Nisab 40 ekor haul 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor, zakatnya itu bertambah 1 ekor untuk umur 1 tahun. Dan setiap bertambah 40 ekor lagi, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Sedangkan ternak lainnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lainnya itu tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, namun skala usaha atau perniagaan. Jadi teman-teman, bahwa Allah ini akan mengembangkan dan menyuburkan harta bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, zakat itu kan adalah kewajiban kita nih kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita, tanggung jawab yang mesti dilaksanakan. Kita ini memohon kepada Allah agar senantiasa membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan senantiasa beramal, bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.